Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dela dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, pemantapan materi, dan pembahasan soal. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat pada sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Perhatikan, dalam satu soal ini terdapat dua operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ingat kembali, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama dan dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. Maka, 5.675 ditambah 4.750 ini kita operasikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 10.425. Kemudian baru dikurangkan dengan 3.880 dan hasil akhirnya 6.545. Jadi 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan 6.545. Perhatikan contoh soal nomor 2. 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 tutup kurung. Perhatikan, dalam satu soal ini terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan pula, dari soal ini terdapat tanda kurung yang artinya operasi yang ada di dalam tanda kurung dioperasikan terlebih dahulu. Jadi, 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 yang ada di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu dan hasilnya adalah 1.630. Jadi, 3.275 ditambah 1.630 hasil akhirnya adalah 4.905. Bagaimana? Bisa dipahami? Ingat kembali, jika dalam soal ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka mereka memiliki kedudukan yang sama, dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. Nah, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, maka tanda kurung dioperasikan terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat pada sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. 1.500 dibagi 50 dikali 14. Perhatikan, dalam soal ini terdapat operasi pembagian dan perkalian. Ingat kembali, operasi pembagian dan perkalian memiliki kedudukan yang sama, dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. Jadi, 1.500 dibagi 50 hasilnya adalah 30, kemudian dikalikan 14. Hasil akhirnya adalah 420.
Untuk contoh soal yang kedua, 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25. Perhatikan pula dalam soal ini terdapat operasi perkalian dan pembagian. Terdapat pula tanda kurung yang artinya operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 250 dibagi 25 menghasilkan 10. Baru dikalikan dengan 75. 75 dikali 10 sama dengan 750. Jadi hasil akhirnya adalah 750. Oke, untuk bab selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah yang pertama adalah operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Dan yang terakhir, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Baik, bisa dilihat dari tangga atau tingkatan berikut. Jadi, yang pertama dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung. Kemudian, perkalian atau pembagian. Dan yang paling akhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Baik, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. 100 ditambah 2400 dibagi 120. Perhatikan, dalam satu soal ini terdapat dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pembagian. Maka, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Jadi, 2400 dibagi 120 adalah 20, baru kita jumlahkan dengan 100. 100 ditambah 20 sama dengan 120. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi dalam kurung 1500 dibagi 30 tutup kurung. Perhatikan, dalam satu soal ini terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ingat kembali, dalam operasi hitung campuran, jika ada tanda kurung maka dikerjakan yang paling awal. Jadi, yang kita hitung terlebih dahulu adalah 1500 dibagi 30. Hasilnya adalah 50. Sama dengan 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 50. Perhatikan lagi, ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka kita hitung terlebih dahulu 40 dikali 150. Hasilnya adalah 6000. Jadi, 250 ditambah 6000 dikurang 50. Perhatikan kembali, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Mereka memiliki kedudukan yang sama, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. 250 ditambah 6000 sama dengan 6250. Kemudian baru dikurangkan dengan 50. Hasilnya 6200. Oke, untuk materi selanjutnya, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah adalah yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik.
Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah kalian buat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Dari soal cerita ini dapat kita buat kalimat matematika. Karena Mita tadi membeli 12 kantong permen dan setiap kantongnya ada 36 bungkus, maka operasi yang kita gunakan adalah perkalian. 12 dikali 36. Setelah itu, permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Dibagikan berarti operasi yang kita gunakan adalah pembagian. Dibagi 27. Nah, perhatikan kalimat matematika yang sudah kita buat. 12 dikali 36 dibagi 27. Ada operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Jadi, dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri, yaitu perkalian. 12 dikali 36 menghasilkan 432, kemudian baru dibagi 27, hasilnya adalah 16. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Nah, di sini Ustazah memiliki latihan soal beserta pembahasannya. Untuk soal yang pertama, 8.450 dikurangi 6.250 ditambah 3.449. Ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Dan mereka memiliki kedudukan yang sama, maka kita operasikan dari yang paling kiri. 8.450 dikurangi 6.250, hasilnya adalah 2.200. Baru dijumlahkan dengan 3.449, menghasilkan 5.649. Untuk soal yang kedua, 365 dikali 85 dibagi 5. Perhatikan ada operasi perkalian dan pembagian. Mereka memiliki kedudukan yang sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. 365 dikali 85 hasilnya 31.025. Baru kita bagi dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 6.205. Silakan dipahami untuk soal nomor 3 dan 4. Ustazah bacakan dulu untuk soalnya. Untuk soal nomor 3, 1.250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 500. Untuk soal nomor 4, seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Oke, pahami soal nomor 3 dan 4. Baik, kita akan bahas soal nomor 3. 1.250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 500. Perhatikan, dalam soal tersebut ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Maka, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah operasi pembagian.
200 dibagi 4 adalah 50. 1250 ditambah 50 dikurang 500. Perhatikan kembali, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakan dari yang paling kiri. 1250 ditambah 50 adalah 1300, baru dikurangkan dengan 500, dan hasil akhirnya adalah 800. Baik, untuk soal nomor 4, pahami kembali soal cerita sebelumnya. Jika dibuat kalimat matematika akan seperti ini. 375 buah semangka dikurangkan dengan 150 buah semangka yang berukuran besar, dikurangkan lagi dengan 185 buah semangka yang berukuran sedang. Maka sisanya adalah buah semangka yang berukuran kecil. Maka ada operasi pengurangan dan pengurangan. Dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. 375 dikurangi 150 adalah 225, kemudian dikurangkan 185, dan hasil akhirnya adalah 40. Jadi, sisa semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Bisa dipahami? Mudah kan? Nah, demikian pembelajaran matematika kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.